Yes, ini dia Toyota Urban Cruiser EV kedua dari Toyota, dan cukup unik ya, merek Jepang menghadirkan mobil listrik di Indonesia. Dan Urban Cruiser EV ini dijual dengan harga Rp759 juta, yang artinya hanya Rp40 juta lebih murah dibandingkan kakaknya sendiri, yaitu BZ4X. Lantas seperti apa detail dari mobil ini? Toyota Urban Cruiser EV ini sebenarnya sudah pernah ditampilkan waktu itu di ajang Gias 2025, tapi masih dalam tahap perkenalan, belum dijual secara resmi. Nah, sekarang sudah dijual secara resmi Indonesia dengan harga Rp759 juta. Ya, dengan spek ini sebenarnya rivalnya banyak banget ya. Hyundai Ioniq 5, kemudian juga BYD Lion Sail, yang ya kalau secara spek itu sebenarnya lebih tinggi kalau mau mobil Cina ya. Toyota ini dia dijual dengan range harga 17 jutaan, ya nggak apa-apa, kita lihat detail spesifikasinya. Dan seperti diketahui sebelumnya, Urban Cruiser EV ini merupakan kembaran dari salah satu EV Suzuki, yaitu Suzuki e-Vitara. Bukan salah satu sih, Suzuki itu baru punya satu EV, yaitu e-Vitara itu aja. Dan dia memang basicnya sama, tapi hanya berbeda desainnya saja. Oke, kita bahas desainnya terlebih dahulu. Untuk mobil ini, di bagian depannya Urban Cruiser EV tampilan seperti ini, sleek, simple, dan dia menerapkan bahasa desain terbaru dari Toyota, yaitu Hammerhead Design seperti ini. Ini desainnya sebenarnya mirip dengan Toyota BZ4X, kemudian Prius, dan juga Toyota Crown, yang dia tuh ada gini lampunya kecil, terus juga ada aksen di bagian sininya, serta disisakan aksen body di bagian sini nih. Ini bahasa desain dari Hammerhead Design. Kemudian bagian depannya nggak ada grill radiator, hanya ada di bagian bumper. Dan ada kamera di sini nih, dia untuk kamera ya 360, udah 360 ya. Bagian bawahnya seperti ini, ada aksen underguard-nya di bagian bumpernya. Kemudian kita bergeser ke bagian kirinya. Dan untuk bagian sampingnya memang dia secara overall memang hadir dengan bahasa desain yang benar-benar crossover gitu ya. Terlihat dari bagian bawahnya tuh, bagian ini nih, bagian sini aksen hitam. Tapi sebenarnya kalau jujur, ini bahasa desain yang agak mobil India banget gitu, karena memang Suzuki Vitara itu basically diproduksi oleh India, kemudian hadir versi Toyotanya ya seperti ini. Dan panjang mobil ini dia mencapai 4,2 meter, artinya dia tuh setara dengan dimensi ya, dia setara dengan BYD Dolphin, masih ada lagi ya. Kalau Atto 3 rasanya dia di level 4,4 meter. Kemudian untuk soket pengisian dayanya di sini nih, nah, sudah CCS 2 dan tentunya fast charging. Kita lihat apa yang ada di balik kap motornya. Bukanya belum ini ya, belum ada pegasnya. Oke, terpampang controller, motornya udah aki di bagian sini. Yes, untuk sebenarnya basically mobil ini kalau di India itu versinya banyak. Ada yang versi 49 kWh baterainya FWD, kemudian ada 61,1 kWh baterainya, dan ada yang 61 kWh juga tapi yang versi AWD-nya, versi bertenaganya. Untuk pasar Indonesia hanya ada satu varian saja seperti ini. Dia tuh tenaga motor listriknya mencapai 178 horsepower, torsi belum ketahuan berapa. Baterainya 61,1 kWh dan berpenggerak front wheel drive. Dalam pengisian daya penuh, sekali pengisian daya penuh itu Toyota mengklaim mobil ini sanggup berjalan sejauh 427 km. Nah, baterainya menggunakan jenis LFP, lithium iron phosphate, dan yang menarik adalah baterainya diproduksi oleh Vindreams. Nah, tahu kan Vindreams pabriknya apa? Vindreams adalah pabrik baterai dari BYD. Seperti ini bagian belakangnya ya, jadi benar-benar desain yang harmonis antara bagian depan, samping, dan juga belakangnya. Harmonis dari mana? Karena ini nih, aksen hitam itu menyambung terus dari belakang sampai ke depan, yang bagian bawahnya ya.
Kemudian lampunya juga dia menyambung sudah LED. Oh, nggak nyambung nih, tapi aksennya menyambung seperti ini ya. LED model dot seperti ini. Kemudian kaca belakang ada rear fogger, ada wiper belakang, dan ada juga tentunya kamera belakang karena sudah dilengkapi dengan 360 derajat. Bagian spion juga ada itu ya, ada kameranya ya. Kita buka bagasinya, belum electrical, ada partisi, dan bagasi ya ini bagasi ukuran sebenarnya ukuran hatchback sih, bukan ukuran compact SUV gitu ya. Lebih kecil dibandingkan BYD atau Tri. Ini setara mungkin dengan Dolphin. Dan lantai bagasi memang tidak terlalu menjorok ke bagian dalam, tapi untungnya dia masih bisa ada tempat penyimpanan di bagian sini nih. Tempat penyimpanan yang tertutup dan ya lumayan luas lah ya. Dan untuk speakernya, ini ada subwoofernya di sini. Dia sudah menggunakan aftermarket dari JBL. Kalau kurang kalau kurang space, coba ya kita buka seberapa luas ketika bangku baris kedua dilipat. Ini bisa dilipat. Oh, proporsi nice ya. Bisa dibagi 3 seperti ini. Nah, untungnya ruang bagasinya nggak terlalu luas, tapi ketika dilipat itu rata lantai semuanya. Jadi kalau harus membawa barang besar dengan mobil ini tuh rasanya nggak masalah. Nice. Dan seperti ini bagian interior baris kedua dari Suzuki Vitara, Toyota Urban Cruiser, karena emang kembarannya banget ya. Dan bisa dilihat kami sudah pernah membuatkan video waktu itu Suzuki Vitara, memang dalamnya benar-benar mirip gitu ya, hanya perbedaan emblem, kemudian corak warna, permainan warnanya gitu yang berbeda ya. Dan untuk bagian baris keduanya bisa dilihat rata lantai semuanya, nggak ada channel, tapi memang overall ini duduk di bagian belakangnya tuh agak tinggi gitu karena baterai ditempatkan di bagian bawah dan bisa dilihat lantai maka seperti ini, dia nggak terlalu menjorok ke bawah gitu untuk bagian lantainya. Kemudian ini posisi berkendara sudah saya sesuaikan, tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat masih ada space. Tapi memang untuk full duduk di sini ya, memang kaki saya tuh nggak terlalu tersangga dengan baik bagian pahanya. Kemudian untungnya untuk headroom masih luas, nggak terlalu luas sih, cuman masih ada space untuk saya segini nih kurang lebih. Dan nah, dia tuh punya armrest yang seperti ini modelnya ya, jadi bagian joknya yang turun semua gitu ya, bukan yang biasanya kan kalau mobil ada armrest yang model kebuka gini. Kalau ini kebuka full kayak gini, nah langsung kelihatan bagasinya, jadi sekaligus gitu, bisa jadi armrest, bisa jadi ngambil barang juga ya, cukup nyaman sih untuk armrestnya. Kelengkapannya di bagian belakang, dia belum ada ini ventilasi AC, jadi masih mengandalkan bagian depan saja. Kemudian USB ada 2 buah, ada model Type A dan juga Type C. Nice. Kemudian untuk material full plastik keras, bagian tengah juga nih plastik keras, atap berwarna hitam. Dan untuk joknya dia coraknya tuh ada permainan warna yang lumayan menarik, abu-abu, hitam, dan coklat apa orange ini? Coklat, lebih ke arah coklat. Nah kalau Vitara tuh hitam semuanya. Dan juga material joknya tuh juga macam-macam, ada yang kulit sintetis bagian sini dan ada bagian fabriknya sedikit di bagian sini. Untuk joknya juga, untuk bagian sandarannya nggak bisa direbahin lagi, jadi satu setelan ini seperti ini. Tuh. Ya overall duduk belakangnya cukup nyaman. Sekarang kita ke bagian depannya. Dan ini dia ketika berada di balik kemudinya ya, bener-bener nuansa Suzuki Vitara banget sih yang sudah kami lihat juga waktu Gias 2025 lalu ya. Nah untuk setirnya atau pengaturannya untungnya masih leluasa sih, bisa tilt dan teleskopik. Posisi duduknya sih enak jujur. Tuh, ergonomis, ini bisa diatur secara electrical untuk naik turunnya. Kemudian sandarannya semua. Ada lumbar supportnya juga, nice. Untuk posisi duduk ini enak. Nah instrumen kasarnya seperti ini, nggak bisa kita nyalain, tapi udah ketahuan nih full digital berpadu dengan sistem entertainmentnya. Modelnya nongol seperti ini sama persis dengan Vitara. So far sih nggak terlalu mengganggu pandangan ya. Terus juga untuk material sama dengan bagian belakang ya, full plastik keras. Ada sih sedikit bagian soft touch di bagian sini nih, di bagian door trimnya. Tapi bagian bawahnya plastik keras lagi, hard plastik lagi,
hard plastik lagi, semua hard plastik di sini nih. Nah, untuk dashboardnya sendiri desainnya benar-benar plek-ketiplek Evitara ya, kecuali penggunaan warnanya aja. Kalau Evitara tuh hitam full, kalau ini ada perpaduan warna coklat yang sama seperti di bagian joknya ya. Kemudian untuk kisi-kisi AC juga sama, modelnya kotak-kotak seperti ini. Dan di bagian tengah kita lihat fiturnya ada apa aja, ada wire charging, ada 2 buah cup holder. Nah, untuk tuas transmisi atau mode penggerak, iya mode penggerak bener ya, tuas transmisi ini mirip dengan BZ 4X ya modelnya, knop putar seperti ini, P-nya di bagian sini, jadi untuk masuk ke dia itu ditekan, kemudian dimasukin ke pindahin kanan, untuk mundur juga sama ke kiri. Di sini ada regenerative braking stepnya, kemudian ada snow mode. Snow mode tuh pakai nggak ya di Indonesia? Kayaknya masih versi CBU nya nih snow mode nya. Kemudian ada drive mode di bagian sini, electric parking brake dilengkapi dengan auto hold. Speaker ya sama ya kayak di belakang, ada subwoofernya, dia JBL, harusnya suaranya premium sih. Tapi memang JBL itu ini tweeternya, ini speakernya ya nggak ada speaker di bagian tengah. Tapi harusnya sih oke suaranya. Di bagian tengahnya ada konsol penyimpanan lagi nih, penyimpanan terbuka. Ada 2 buah USB tipenya A dan C juga sama dengan bagian belakang. Nice. Kami suka yang kayak gini nih, ada Type A-nya, ada Type C ya Type C juga, jadi nggak hanya Type C atau Type A gitu ya. Kemudian konsol tengah kita lihat cukup luas, 12 voltnya ada 12 volt di bagian sini nih. Ini fontnya Suzuki banget ya, font 12 volt 120 watt ini. Terus juga untuk bagian lingkar kemudi dia ini ya, flat top dan juga flat bottom. Dan toolbox box seperti ini. Untuk bagian kiri itu ada tombol untuk mengatur sistem entertainmentnya. Untuk bagian kanan ini untuk mengatur sistem radarnya. Dan sistem radarnya lengkap karena dia sampai ke adaptive cruise control dan juga lane keeping assist di sini ya. Terus juga yang menarik dari mobil ini, dia masih dilengkapi dengan tombol fisik. Itu khasnya mobil Jepang banget memang ya. Tombol fisik untuk sistem entertainment, untuk mengatur AC, untuk mengatur front defogger dan juga rear defogger. Di sini semuanya ada. Nah, untuk bagian atapnya dia dilengkapi dengan sunroof. Bukan panoramik, tapi it's okay lah. Sunroof juga ini menambah kesan lega di dalam kabin dan juga kemewahan dalam kabin nih. Jadi, overall sih feature-wise mobil ini cukup lengkap gitu ya. Dari speaker premium, sistem entertainment dan sistem Lancaster full digital seperti ini, hingga ke fitur radar Toyota Safety Sense yang lengkap. Tapi memang concern-nya ya di materialnya aja masih full plastik keras dari bagian depan ke bagian belakang. Saya lupa menyebutkan ya, velg ya, dia menggunakan diameter ring 18. Desainnya seperti ini, bilah-bilah, kemudian two-tone ya warnanya. Bannya itu menggunakan profil 225, 55 dan mereknya MRF. MRF itu made in India setahu saya, jadi benar-benar masih spek India banget mobil ini. Oke. Ya, jadi secara kesimpulan mobil ini dia bersaing dengan mobil-mobil EV yang sebenarnya sudah ke arah premium gitu ya, seperti di Hyundai Ioniq 5. Apalagi Hyundai Ioniq 5 ini saat ini terkenal dengan diskonnya yang gila-gilaan ya. Tidak lagi harganya 11 juta rupiah, itu diskonnya bisa 100 juta rupiah. Ya setara dengan mobil ini lah, kurang lebih 760 juta rupiah Anda bisa membawa pulang Ioniq 5. Dia juga bersaing dengan BYD Lion, Ion High-Tech HT. Kemudian bahkan dia lebih mahal dibandingkan salah satu mobil listrik yang saat ini sedang hype, yaitu Xpeng G6 ya. Xpeng G6 itu harganya 600 jutaan gede gitu ya. Tapi overall nggak apa-apa juga lah. Mobil ini fiturnya lumayan banyak, lengkap. Desainnya juga cukup catchy. Jarak tempuhnya ya cukup jauh, 427 km. Tenaganya pun lumayan lah, 178 HP ya. Oke, jadi bagaimana menurut Anda tentang EV Toyota dengan harga 759 juta rupiah ini? Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.